Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya akan menjelaskan tentang alter. Alter itu kita bisa gunakan untuk memodify sebuah tabel. Kita bisa menambahkan kolom baru, kita bisa mengubah tipe data dari sebuah kolom dari tabel, kita juga bisa rename tabel tersebut ya. Nah, bagaimana cara penerapan alter? Mari kita belajar sama-sama pada video kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang alter table atau bagaimana caranya kita mengubah format dari sebuah tabel. Bukan mengubah isi dari sebuah tabel, tapi mengubah format dari tabel tersebut ya, apabila ada yang salah atau yang kurang sesuai. Yang bisa kita lakukan itu seperti menambah kolom pada tabel, setelah itu memodify kolomnya, misalnya sebelumnya teks menjadi varchar seperti itu ya. Kita bisa rename sebuah kolom juga, setelah itu kita bisa rename table juga ya. Oke, kita akan coba pertama itu adalah add column dulu. Misalnya saya mau add column di fakultas ya. Misalnya di fakultas ini, sebuah fakultas kan pasti dipimpin oleh seorang dekan ya. Kalau saya mau menambahkan satu kolom di sini yang nantinya kalau ada tabel dosen akan diisi dengan kode dosen, kolomnya adalah kode dosen ya, yang menandakan pemimpin dari fakultas tersebut ya. Kita bisa lihat di structure dari tabelnya, tabel fakultas di sini. Kita lihat di structure. Setelah itu kita bisa di sini ada add one column ya, after deskripsi fakultas. Oke, karena yang mau saya tambahkan hanya satu, saya langsung klik go. Nah, form seperti ini langsung muncul. Saya akan langsung memberikan misalnya jadi ada kode dosen, tipenya adalah varchar, lengthnya adalah 10 misalnya, dan di sini nanti akan menjadi foreign key ya, jadi saya set ini adalah sebuah indeks. Oke, dan ini tinggal di save saja, dan ini sudah ada kode dosen ya, ditambah ke structure yang ada di tabel dosen. Bagaimana tabel fakultas ya. Nah, bagaimana penampakan tabel fakultasnya sekarang? Kode dosen karena tadi baru ditambah jadinya masih kosong ya. Oke, itu dia dengan graphical user interface sangat gampang bagaimana caranya kita menambah kolom. Kalau dengan SQL itu bisa juga, misalnya di tabel mahasiswa saya mau menambah angkatan ya, angkatan dan misalnya ada kode SMA, kalau nanti ada tabel SMA juga, SMA asal ya. Kita memakai yang namanya alter table ya. Alter table. Setelah itu nama tabelnya, saya langsung aja ya. Alter table mahasiswa, terus add yang pertama tadi angkatan ya. Angkatan ini adalah bentuknya tahun. Setelah itu koma, yang kedua adalah kode SMA. Misalnya adalah varchar 10 misalnya. Oke. Oke, di sini saya ada kurang ya. Oke, itu dia kurangnya, itu dia errornya. Alter table mahasiswa add angkatan year,
add kode SMA lagi ya. Kalau kalian hanya mau menambah satu, cukup sampai di sini saja. Kalau misalnya lebih dari satu row, add-nya juga harus ikut, oke? Saya lupa ini tadi, jadi tadi ada error. Kita coba tambahkan, oke? Kita coba di mahasiswa sekarang. Nah, jadi ada angkatan dan kode SMA di sini ya. Nah, itu dia. Dan selanjutnya ada yang namanya modify column ya. Misalnya tadi saya salah memberikan tipe data dari kode SMA-nya. Bagaimana caranya? Kita ke structure lagi. Setelah itu kita klik kode SMA di sini ya. Setelah itu kita bisa change di sini ya. Change di sini untuk mengubahnya. Misalnya tadi tipenya adalah varchar, lengthnya adalah 10, saya mau ubah jadi 15 misalnya. Seperti ini langsung di save saja. Oke, langsung berubah kode SMA varchar 15 ya. Ini caranya dengan graphical user interface. Nah, bagaimana kalau kita mau mengubah dengan SQL-nya ya. Nah, di sini sudah ada bocorannya. Ya. Kalau kita mau update yang lain, misalnya saya kembalikan lagi kode SMA-nya jadi varchar 10 dan teks nama mahasiswa misalnya varchar nama mahasiswa menjadi 150 misalnya ya. Masih memakai alter table. Alter table, setelah itu nama tabelnya mahasiswa, setelah itu modify. Kita pakai modify, setelah itu nama kolomnya apa, kode SMA tadi ya, setelah itu varchar dan kembali ke 10. Setelah itu modify lagi, nama misalnya, nama mahasiswa jadi varchar 150. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, sudah terjalankan. Kita lihat strukturnya. Nama mahasiswa menjadi varchar 150. Kode SMA kembali lagi menjadi varchar 10. Oke, sekarang bagaimana caranya kita merename sebuah kolom? Ya, merename sebuah kolom. Kita ke tabel fakultas lagi. Misalnya di sini saya mau merename atau mengubah nama dari kolom kode dosen ini menjadi dekan gitu ya, supaya lebih bisa dimengerti. Bagaimana caranya? Kita bisa cari di structure, kita select lagi yang tadi mana kode dosen, setelah itu kita change ya, kita klik change di sini. Kita langsung aja rename di sini menjadi dekan. Oke, kita bisa save di sini. Ya, di sini langsung berubah menjadi dekan. Oke, bagaimana dengan SQL-nya? Di sini sudah ada bocorannya ya. Oke, kalau saya mau kembalikan lagi nih, tadi kolomnya yang namanya dekan ini menjadi kode dosen. Kita masih sama memakai alter table. Tabelnya apa? Namanya tabel fakultas. Terus kita pakai kata kuncinya adalah change column. Setelah itu menjadi kolom apa gitu ya, kolom dekan. Setelah itu menjadi kode dosen. Di sini bisa dilengkapi dengan varchar berapa, 5 gitu ya. Jadi alter table fakultas, kita ubah nama kolom dekan menjadi kode dosen dengan varchar 5, oke? Oke, jadi kita ubah dekan, ini varcharnya jadi 5. Oke, change column dekan jadi kode dosen dengan varchar 5, kita coba. Nah, ini sudah berubah ya, lagi menjadi kode dosen dengan varchar sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita akan merename
merename tabel. Di sini kita punya 3 tabel, ada fakultas, mahasiswa, dan program studi. Kalau kita mau merename tabel dari graphical user interface, kita bisa klik operation di sini ya. Kita klik dulu tabelnya ya. Kita klik dulu tabelnya, setelah itu kita klik operation di atas sini. Oke, di sini sudah ada pilihan untuk rename to apa gitu ya. Ini tabel fakultas bisa di rename to fakultas aktif misalnya. Oke, kita coba go. Nanti di sini akan langsung berubah menjadi fakultas aktif. Jadi tabel fakultas tadi akan berubah menjadi fakultas aktif. Kalau saya ingin mengembalikan lagi ke awal dengan SQL, masih memakai alter table. Alter table namanya adalah fakultas aktif. Setelah itu rename to nama yang kita inginkan ya, kembali jadi fakultas misalnya. Nah, seperti ini. Formatnya adalah alter table, nama tabelnya apa, setelah itu rename to, nama yang mau kita gunakan yang baru itu apa. Nah, kita coba go. Oke, di tabel universitas, tabel fakultasnya sudah kembali seperti awal, namanya fakultas di sini ya. Kita lihat di sini, ya sudah berubah jadi fakultas. Nah, itu dia beberapa alter table yang biasa digunakan. Nah, itu dia penjelasan tentang alter. Kita bisa mengubah tabel dari tipe data yang ada pada kolom-kolom pada tabel. Juga kita bisa rename kolom ataupun tabel dari sebuah database. Nah, pada video saya yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menghapus sebuah tabel dan menghapus sebuah database. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.